Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Aurel Santa Gibrani Sagala dengan NIM 120220030 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas RD akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Perencanaan Wilayah dengan judul Pembangunan Wilayah Berdasarkan Teori Klaster, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Asirin ST, MT. Berikut ini merupakan outline yang akan kita bahas, yaitu terdapat 9 outline. Yang pertama, kemunculan awal teori. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran. Yang ketiga, faktor penentu keunggulan kompetitif wilayah. Yang keempat, klaster dan produktivitas. Kemudian yang kelima, klaster dan inovasi. Lalu keenam, klaster dan formasi bisnis baru. Lalu yang ketujuh, pembangunan dan kebijakan regional. Lalu terdapat studi kasus dan kesimpulan. Yang pertama terdapat kemunculan awal teori. Sebelum memahami lebih dalam tentang teori klaster, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih teori klaster itu. Klaster merupakan himpunan perusahaan di mana perusahaan tersebut berkumpul pada suatu wilayah geografis. Nah, perusahaan yang dimaksud di sini adalah pemasok khusus, penyedia jasa, perusahaan dari industri terkait, dan lembaga-lembaga terkait seperti perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, cakupan klaster ini luas dari regional sampai negara-negara tetangga. Tak hanya itu, banyak sekali klaster yang melibatkan lembaga pemerintah dan juga lembaga lain seperti perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan. Nah, klaster ini terjadi di berbagai jenis industri seperti restoran, dealer mobil, dan toko penjual barang antik. Nah, selain itu, klaster juga terjadi pada ekonomi besar seperti negara maju dan juga ekonomi kecil seperti negara berkembang. Lalu terjadi di perdesaan, perkotaan, dan berbagai level geografis lainnya. Nah, awal mulanya terbentuk teori klaster ini adalah pada tahun 1990, yaitu Michael Porter yang mengembangkan konsepsi keunggulan kompetitif. Konsepsi ini untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis, atau biasa yang disebut klaster, dalam ekonomi nasional. Nah, konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan muncul teori klaster. Kemudian terdapat grafik pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Pada grafik tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Selanjutnya, kita akan membahas pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif dengan arah baru pengembangan wilayah. Yang pertama berfokus pada keunggulan kompetitif. Maksudnya di sini adalah pembangunan fokusnya pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerjanya. Kemudian yang kedua berbasis klaster. Nah, maksudnya di sini pembangunan mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Lalu yang ketiga, bangun kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya pokok pemikiran yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Lalu yang kelima, prioritas dan urutan atau sequence. Pembangunan harus ada yang diprioritaskan dan berurutan. Kemudian yang terakhir berdasarkan data. Pembangunan harus berdasarkan data, bukan karena politik ataupun pemikiran harapan semata.
Kemudian, Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Maksudnya kompetitif di sini adalah perusahaan-perusahaan beroperasi secara unggul, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Kemudian selanjutnya, keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi dalam melakukan bisnis. Produktivitas perusahaan dan pekerja serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Adapun faktor-faktor dalam menentukan keunggulan daya saing wilayah. Ada 3 faktor, yaitu faktor endowment, keunggulan secara makroekonomi, dan keunggulan secara mikroekonomi. Pada faktor endowment, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh wilayah. Contohnya, lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, dan cagar budaya. Lalu yang kedua terdapat keunggulan secara makroekonomi. Keunggulan secara makroekonomi ini seperti kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Dan yang ketiga terdapat keunggulan secara mikroekonomi, seperti kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Nah, berikut ini merupakan gambar pengelompokan faktor dalam menentukan daya saing wilayah dari mikroekonomi, makroekonomi, sampai endowment. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari klaster. Terdapat 4 bagiannya, yaitu industri, lembaga pemerintahan, asosiasi, perdagangan dan badan kolektif, serta investasi. Nah, klaster ini mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalnya, masuk input khusus seperti komponen, permesinan, dan layanan serta penyedia infrastruktur khusus. Kemudian di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya, seperti universitas, lembaga pusat atau penelitian, penyedia pelatihan kejuruan, lembaga penetapan standar, asosiasi perdagangan, dan yang menyediakan pelatihan khusus seperti pendidikan, informasi, penelitian, dan dukungan teknis. Nah, selanjutnya klaster ini termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Selain itu, perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Selanjutnya kita akan membahas komposisi ekonomi. Dapat dilihat dari diagram komposisi klaster di Amerika Serikat, klaster lokal lebih mendominan dibandingkan klaster global. Contoh dari klaster global sendiri, seperti melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dan wilayah dan negara lain. Selain itu, dari klaster lokal contohnya yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Klaster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pada konstituen klaster. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan pertumbuhan produktivitas peserta klaster. Dan yang terakhir, merangsang formasi bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Nah, setiap pengaruh klaster terdapat persaingan dan kondisi tertentu yang bergantung pada hubungan personal, komunikasi tatap muka, serta jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Nah, selanjutnya terdapat klaster dan produktivitas.
Pertama, ada akses terhadap input khusus dan tenaga kerja. Dalam hal ini, lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personal dibandingkan dengan integrasi vertikal. Selanjutnya, sumber daya di luar klaster. Mungkin ini diperlukan jika pemasok lokal yang kompeten tidak tersedia. Namun, ini bukan pilihan terbaik. Perusahaan-perusahaan harus mengambil sumber daya di dalam klaster. Mengingat manfaat yang melekat dari klaster, kekuatan yang mendorong pengembangan dan peningkatan pemasok lokal, dan perusahaan konstituen memiliki insentif untuk mendorong masuknya pemasok baru dan investasi lokal oleh pemasok yang jauh. Keberadaan klaster ini tidak hanya meningkatkan permintaan input khusus, tetapi juga meningkatkan pasokannya. Nah, ketersediaan personel khusus, layanan dan komponen, dan jumlah entitas yang menciptakannya seringkali jauh lebih besar di klaster daripada di tempat lain, meskipun persaingan lebih besar. Kemudian terdapat akses terhadap informasi. Pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya yang terakumulasi dalam perusahaan dan lembaga di dalam sebuah klaster, serta dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah, akan membuat perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya mendekati batas maksimum. Hal ini berlaku juga untuk aliran informasi antar unit dari perusahaan yang sama. Kemudian memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini adalah hal yang penting dari manfaat informasi klaster. Pembeli yang canggih seringkali merupakan bagian dari kelompok dan peserta klaster lainnya yang memiliki informasi tentang kebutuhan pembeli. Nah, dapat kita lihat dari gambar di samping, dapat disimpulkan kedekatan, pasokan, dan keterkaitan teknologi, serta keberadaan hubungan pribadi berulang kali dan ikatan komunitas dapat memupuk kepercayaan di dalam kelompok. Selanjutnya, terdapat komplementaritas. Dalam hal produk komplementer bagi pembeli, sebagai contoh di bidang pariwisata, pengalaman wisatawan tidak hanya dipengaruhi oleh penampilan dan kualitas daya tarik wisata saja, seperti indahnya pantai atau indahnya tempat bersejarah dan lain-lain, namun juga dipengaruhi oleh kualitas hotel, cindera mata, dan juga bagaimana transportasinya apakah baik atau tidak. Selanjutnya terdapat komplementaritas pemasaran. Kehadiran sekelompok perusahaan atau industri di suatu lokasi menawarkan efisiensi dalam pemasaran, seperti referral marketing, pameran dagang, majalah perdagangan, dan delegasi pemasaran. Hal ini dapat meningkatkan reputasi lokasi di bidang tertentu dan membuat lebih mungkin bahwa pembeli akan mempertimbangkan vendor atau produsen. Lalu komplementaritas karena kesesuaian kegiatan antara peserta klaster. Hubungan dengan pemasok dan industri diakui dan dianggap lebih mudah dalam kelompok daripada antara peserta yang tersebar atau individu. Peningkatan substansial dalam produktivitas juga terkadang memungkinkan ketika beberapa bagian klaster berubah secara bersamaan. Misalnya, koordinasi untuk mengembangkan standar dan langkah-langkah klaster. Kemudian terdapat akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal, akan menjadi barang publik atau semu publik.
Perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, yang mana saran dari para ahli di lembaga dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah, sehingga informasi yang dibangun dalam sebuah klaster dapat dilihat sebagai barang publik semu. Beberapa barang publik atau semi-publik yang tersedia dalam klaster mirip dengan barang publik konvensional. Dalam arti, mereka terkait erat dengan pemerintah dan lembaga publik. Misalnya, investasi publik dalam infrastruktur khusus, program pendidikan, serta informasi dan pameran dagang. Barang publik atau semi-publik di lokasi klaster sering merupakan hasil dari investasi swasta. Lalu terdapat insentif dan pengukuran kinerja. Klaster membantu atau memperbaiki insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas yang tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama karena tekanan persaingan. Persaingan dengan pesaing berbasis lokal memiliki efek insentif yang kuat karena kemudahan perbandingan yang konstan, dan karena rival lokal memiliki keadaan umum yang serupa, seperti biaya tenaga kerja, akses pasar lokal, dan biaya utilitas. Sehingga persaingan harus dilakukan pada dimensi lain. Kemudian yang kedua, tekanan kompetitif dalam sebuah klaster diperkuat oleh tekanan rekan. Bahkan di antara perusahaan tidak langsung atau tidak bersaing. Keinginan untuk terlihat baik di komunitas lokal memotivasi perusahaan lain untuk berusaha mengalahkan satu sama lain. Selanjutnya, klaster juga memudahkan untuk mengukur kinerja internal karena biasanya banyak perusahaan sekeliling yang melakukan fungsi serupa. Kemudian terdapat klaster dan inovasi. Terdapat manfaat, keuntungan, bagaimana kita memahami kebutuhannya, kemudian biayanya lebih rendah. Yang pertama terdapat manfaat. Partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan, meskipun melibatkan beberapa risiko juga dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Kemudian keuntungan, peserta klaster dapat terkena wawasan yang lebih kaya ke dalam teknologi yang berkembang, ketersediaan komponen dan mesin, konsep layanan dan pemasaran, dan sejenisnya. Lalu, perusahaan-perusahaan klaster memahami kebutuhan pembeli baru, dapat lebih jelas dan cepat dalam memahami kebutuhan pembeli baru. Kemudian biaya lebih rendah. Perusahaan dalam sebuah klaster dapat bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar. Selanjutnya terdapat sebab dan akibat yang memunculkan isu. Yang pertama, berkumpulnya perusahaan pada suatu area geografis yang menimbulkan tekanan persaingan dari perusahaan sejenis. Lalu yang kedua, kondisi dasar lingkungan bisnis yang mirip, yang mengakibatkan pembandingan yang terus-menerus. Lalu muncullah isu memaksa perusahaan untuk secara kreatif mencari faktor pembeda. Selanjutnya terdapat klaster dan formasi bisnis baru. Yang pertama, individu yang bekerja di sekitar klaster lebih mudah merasakan kesenjangan atau gap baru tentang produk, jasa, atau pemasok. Lalu yang kedua,
Peluang yang dirasakan dalam klaster lebih menarik karena hambatan masuk lebih rendah daripada tempat lain. Yang ketiga, keunggulan klaster terhadap formasi bisnis baru adalah mempercepat inovasi. Lalu yang keempat, perusahaan besar seringkali menghadapi beberapa kendala dan rintangan untuk melakukan inovasi. Selanjutnya, definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pembangunan regional itu. Pembangunan regional merupakan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Nah, Porter mengusulkan strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Nah, perumusan strateginya itu seperti apa sih? Yang pertama, terdapat pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Nah, dalam pengembangan keunggulan ini harus terdapat lokasi, warisan, dan kekuatan. Dapat dipertanyakan apa sih keunikan keunggulan secara lokasi, kemudian lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster itu seperti apa, lalu apa sih peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara atau global. Nah, selanjutnya yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Nah, contohnya elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Klaster yang ada pada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul perlu dikembangkan dengan kekuatan unik yang dimiliki. Kemudian, capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Di dalam hal ini, kita harus mengetahui kelemahan yang harus diatasi. Kemudian yang terakhir, penentuan prioritas dan urutan pengembangan. Nah, hal ini merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Nah, kemudian terdapat cara mengembangkan klaster. Porter menyarankan cara mengembangkan klaster yang melibatkan peran pemerintah dan peran swasta. Nah, untuk mengembangkan klaster, peran pemerintahnya yaitu mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi mikro. Nah, secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakannya seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian, menetapkan aturan ekonomi mikro. Nah, secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Lalu yang keempat, mengembangkan dan mengimplementasikan program. Nah, tindakan ini harus melibatkan ekonomi yang positif, khas program ekonomi yang panjang, atau proses perubahan yang memobilitas pemerintah, pelaku bisnis, dan kelembagaan atau serta masyarakat. Lalu yang kelima, fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster. Nah, selain pihak pemerintah, pengembangan klaster juga tidak terlepas dari peran swasta. Menurut Porter,
Pihak swasta perlu melakukan hal-hal seperti memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokasi di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Kemudian yang ketiga, swasta harus melakukan jalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, dan penelitian klaster infrastruktur khusus publik seperti pelabuhan atau fasilitas penanganan hubungan komunikasi satelit dan laboratorium pengujian. Lalu yang ketiga, swasta perlu melakukan pengembangan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal dan badan kolektif lainnya, seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif pusat penelitian bersama, laboratorium pengujian bersama, yang memungkinkan berbagi biaya. Kemudian terdapat kebijakan industri dan kebijakan klaster. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama bertumpu pada pandangan persaingan internasional. Nah, hal ini di mana beberapa industri menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada yang lain. Industri yang diinginkan misalnya teknologi tinggi yang harus ditargetkan untuk mendapatkan dukungan. Kemudian, keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Mengingat pentingnya skala, pemerintah harus memelihara industri-industri baru yang diprioritaskan hingga mencapai masa kritis melalui subsidi, penghapusan persaingan internal yang destruktif atau boros, perlindungan impor yang selektif, dan pembatasan investasi asing. Subsidi ini berkonsentrasi pada bidang skala sensitif seperti penelitian dan pengembangan serta investasi fasilitas. Yang terakhir, kebijakan industri cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Melalui intervensi semacam ini, pemerintah berupaya memiringkan hasil kompetitif untuk kepentingan negara. Kadang-kadang gagasan kebijakan industri tampaknya mencerminkan pandangan dari persaingan internasional di mana ada kumpulan permintaan tetap untuk dilayani dan tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian yang lebih besar untuk negara tertentu. Nah, kemudian yang terakhir terdapat studi kasus. Studi kasus yang saya angkat yaitu klaster industri kecil di Bandung. Industri kecil mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan klaster industri dicanangkan oleh pemerintah sebagai alternatif kebijakan pemerintah untuk membangun keunggulan kompetitif di industri kecil. Di suatu klaster industri kecil terdiri dari unit usaha inti dan unit usaha penunjang. Unit usaha inti merupakan gerbong penghela klaster. Oleh karena itu, mengembangkan usaha inti sehingga mempunyai keunggulan kompetitif diharapkan dapat mengembangkan klaster secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat klaster industri kecil atau IKA tradisional logam Kiara Condong di Bandung. Di dalam klaster industri kecil tradisional tersebut, terdapat berbagai unit usaha, yaitu unit usaha manufaktur, produk inti, atau disebut industri kecil, yaitu unit usaha yang memproduksi
produk sesuai dengan jenis produk klasternya, serta unit usaha penunjang yaitu penjual bahan baku. Sedangkan konsumen dari produk yang dihasilkan oleh unit usaha manufaktur produk inti, yaitu terdiri dari pedagang perantara yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen akhir. Perusahaan atau lembaga yang membeli atau memesan produk dari produsen, serta pemakai perorangan yang membeli langsung. Kemudian terdapat kesimpulan. Klaster merupakan himpunan perusahaan yang berkumpul pada suatu wilayah geografis. Keberadaan klaster ini memunculkan pemahaman baru akan potensi ekonomi produktif dan kendala terhadap perkembangannya di masa depan. Pendekatan klaster ini pada perkembangan ekonomi mendorong perilaku pro-daya saing. Kemudian yang terakhir terdapat referensi dalam pembuatan tugas ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih.